acara doa pagi BFIB Bahtera Islamic Kultur pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang dengan syafaatnya semoga kita semua mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat tentang menjauhkan diri dari penyakit hati. Di antara penyakit hati yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, di antaranya adalah buruk sangka. Dalam sebuah surat Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 12, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, jauhilah oleh kalian prasangka, karena prasangka itu pembicaraan yang paling dusta. Prasangka itu adalah kalau kita biasa menyebutnya suudzon. Kita curiga, kita selalu khawatir atau ketakutan yang berlebihan, overthinking terhadap sesuatu yang belum terjadi. Kalau kita lakukan pada orang lain, itu takutnya itu akan menjadi fitnah, dan itu akan menyebabkan dosa untuk kita. Selanjutnya ada hasad. Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan janganlah kalian saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Di hadis lain, jauhkanlah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Jadi hasad itu iri atau dengki, iri terhadap apa yang dicapai oleh orang lain. Jangan sampai hasad itu ada dalam diri kita, karena akan merusak pahala atau merusak hati kita. Dalam hadis lain juga disebutkan tidak boleh hasad kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu, ia menuaikannya dan mengajarkannya. Selanjutnya adalah sikap takabur. Dalam surat Luqman ayat 18-19 Allah berfirman, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri, dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Takabur itu sombong. Jadi kita menyombongkan diri atas apa yang kita capai. Kita membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain. Biasanya takabur atau sombong ini akibat dari kita dikaruniai oleh Allah titipan, misalnya harta, kekayaan, jabatan, mungkin juga kepandaian, sehingga kita merasa lebih dari orang lain. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji zarah. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan orang yang suka memakai baju atau sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Selanjutnya adalah dendam. Dalam surat Asy-Syura ayat 40, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, pahalanya adalah atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dendam itu di dalam hati, ya, perasaan kita ingin membalas atas apa yang orang lain yang
orang lain lakukan pada kita, misalnya kita disakiti atau apa, itu ada dendam. Jadi janganlah ada dendam di antara kita. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk membalas, Allah Azza wa Jalla akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan para makhluk hingga memberikan pilihan kepadanya bidadari mana yang ia inginkan. Selanjutnya riya. Riya itu pamer ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya yang paling kukhawatirkan adalah menimpa kalian adalah syirik asghar. Para sahabat bertanya, apakah itu syirik asghar, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, syirik asghar adalah riya. Allah Ta'ala berkata pada mereka yang berbuat riya pada hari kiamat, ketika manusia mendapat balasan atas amalan mereka, pergilah kalian pada orang yang kalian tunjukkan perbuatan riya di dunia. Lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Siapa yang memperdengarkan amalannya kepada orang lain, Allah akan memperdengarkan bahwa amal tersebut bukan untuk Allah. Dan siapa saja yang ingin mempertontonkan amalnya, maka Allah akan mempertontonkan aibnya, bahwa amalan tersebut bukan untuk Allah. Jadi kalau riya ini lebih ke amalan perbuatan kita, ibadah kita tujukan bukan karena Allah, karena ingin mendapat pujian atau mendapatkan sanjungan dari orang. Jadi semata-mata bukan karena Allah. Yang kemudian ada mudah marah atau ya, bersegeralah kamu mencari ampun dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dari Abu Hurairah bahwasanya ada seorang laki-laki yang berkata, berilah aku wasiat. Beliau bersabda, jangan marah. Beliau mengulangi berkali-kali, jangan marah. Jadi menahan amarah ya. Kita berusaha menahan emosi kita agar tidak menyakiti orang lain atau mengontrol emosi, agar nalar kita tidak menyebabkan sesuatu yang di luar prediksi. Sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan tercipta dari api, dan air mampu memadamkan api. Maka jika salah seorang kalian marah, hendaknya ia berwudu. Ya, mungkin itu beberapa penyakit hati yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa menjaga hati kita agar tetap bersih, karena dari hati yang bersih insya Allah akan membawa kepada perbuatan yang baik dan menjaga kepada hubungan yang harmonis dengan sesama kita, sehingga kita bisa bahagia, kita jadi bahagia di dunia dan akhirat insya Allah. Kalau hati kita kotor, tentunya akan sebaliknya, kita akan mendapatkan perbuatan yang buruk. Terus juga ada permusuhan di antara teman-teman atau sesama kita, dan akan membawa kepada hidup yang sesara. Demikian kultum singkat ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.